Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak pada pagi ini. Tetap semangat ya. Kita mulai pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Kelas 4A. Jebes. Semangat. Nah. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, kita mulai lagi KBM kita pagi ini yaitu dengan macam-macam bilangan. Kita masuk pada bilangan ganjil, bilangan genap, dan bilangan prima. Bilangan yang dikatakan bilangan ganjil yaitu bilangan apabila kita bagi dua dia bersisa, atau bilangan yang tidak habis bagi dua. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi dua, atau kita bagi dua dia ada sisanya. Misalnya 1 bagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Terus 2 bagi 2 1, tidak ada sisanya, berarti bukan bilangan ganjil. Kita lihat 3 lagi. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. 4 bagi 2 berarti bukan bilangan ganjil. Habis dibagi 2 dia, tidak ada sisanya, berarti bukan bilangan ganjil. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. Jadi suatu bilangan apabila kita bagi 2 dia ada sisanya 1, berarti itu bilangan ganjil. Kalau begitu bilangan ganjil antara 1 dan 10 adalah 3, 5, 7, 9. Bilangan ganjil antara 1 dan 10 adalah 3, 5, 7, dan 9. Misalnya disuruh cari, tolong cari bilangan ganjil antara 10 dan 20. Bilangan ganjil antara 10 dan 20 misalnya. Berarti kalau antara berarti mulai dari 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Di antara bilangan tersebut mana yang bilang ganjil? Kita lihat 11 dulu. 11 kalau kita bagi 2 dia dapat 5. 5 kali 2 10. Berarti sisa 1. Berarti ini bilangan ganjil. Kemudian 12 bagi 2 6, tidak ada sisanya, berarti bukan bilangan ganjil. 13 bagi 2 6, sisa 1, berarti bilangan ganjil. Jadi kesimpulannya bilangan ganjil itu adalah apabila kita bagi 2 sisa 1 ya, itu bilangan ganjil. Jadi bilangan ganjil antara 10 dan 20 berarti 11, 13, 15, 17, 19. Itu selanjutnya bilangan ganjil antara 20 dan 30 berarti 21, 23, 25, 27, 29. Nah, sekarang bilangan genap. Bilangan genap yaitu bilangan yang habis, kebalikan dari bilangan ganjil. Bilangan genap bilangan yang habis dibagi 2. Bilangan genap antara 1 dan 10 misalnya. Antara 1 dan 10 itu ada bilangan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana yang bilang genap? Kita lihat 2 dulu. 2 bagi 2 sama dengan 1. Sisa 0. Sisa 0. Berarti ini bilangan genap. Kebalikan dari bilangan ganjil.
Kalau bilangan ganjil ada sisanya, tapi kalau bilang genap habis, sisanya 0. Nah, misalnya 5 bagi 2 2, sisa 1. 2 kali 2 4, berarti sisa 1. Berarti bukan bilang genap. Kita lihat lagi. 4 bagi 2 sama dengan 2, sisa 0. Kalau tidak ada sisa berarti bilangan genap. Jadi bilangan genap mana lagi? 2, 4, terus 5 bagi 2 2, sisa 1, berarti bukan bilang genap. 6 bagi 2 3, sisa 0, berarti bilang genap. Jadi bilangan genap antara 1 dan 10, 2, 4, 6, 8. Nah, antara 1 dan 10, 2, 4, 6, dan 8. Jadi 10 masuk, Bu? Enggak. Kan antara, kecuali dari 1 sampai 10. Nah, 10-nya masuk. Tapi kalau antara 10-nya tidak masuk. Misalnya bilangan genap antara 1 dan 10. Atau ya 2, 4, 6, 8. 10 tidak masuk, tidak. Kecuali pertanyaannya lagi. Bilang genap antara dari 1 sampai 10. Nah, 10-nya masuk. 2, 4, 6, 8 sampai 10. Tapi kalau antara 10-nya tidak masuk. Misalnya kemudian bila kita cari lagi bilangan genap antara 10 dan 20. Kita lihat 11. 11 bagi 2 5, sisa 1, berarti bukan bilang genap. 12 bagi 2 6, sisa 0, berarti bilang genap. Jadi apabila bilangan tersebut kita bagi 2 tidak habis dia, berarti bilang ganjil. Ada sisanya, berarti bilang ganjil. Tapi apabila kita bagi 2 habis, sisanya 0, berarti itu bilangan genap. Jadi bilang ganjil kalau kita bagi 2 ada sisanya 1. Bilang genap kalau kita bagi 2 dia tidak ada sisa. Berarti bilang genap. Sekarang kita masuk pada bilangan prima. Bilangan prima yaitu bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. 2 faktor. Faktor itu artinya angka pembagi dari suatu bilangan. Bilangan misalnya 1. 1 ini bisa dibagi 1 hanya. Berarti 1 hanya bisa dibagi 1, itu sama dengan 1. Berarti faktor itu sama dengan angka pembagi dari bilangan tersebut. Nah, 1 bagi 1 1. Ada lagi yang lain angka pembaginya? Tidak, berarti ini bukan bilangan prima. Hanya 1 angka pembagi 1 hanya bisa dibagi 1. Kemudian kita lihat 2 bisa kita bagi 1. Kemudian bisa kita bagi 2. Berarti 1, 2 dibagi 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Ada lagi faktornya yang lain, angka pembaginya yang lain? Tidak. Hanya 2 ini dia. Jadi bilang prima itu kalau dibagi 1 hasilnya dirinya. Dirinya kan 2 tadi, hasilnya 2. Kalau dibagi dengan dirinya dia hasilnya 1. Itu saja faktornya. Lain dari itu tidak. Ini bilang prima, berarti ini bilang prima. Kita lihat 3 lagi. 3 bisa dibagi 1. Bagi 2 bisa dia? Tidak. Bagi 3 bisa. Jadi dibagi 1 dia hasilnya dirinya. Dibagi dengan dirinya dia hasilnya 1. Cuma 2 ini faktornya, yang lain tidak ada lagi. Berarti 3 bilangan prima. Ini bilangan prima. Kemudian kita lihat 4. Ya, 4 bisa bagi 1. 4 bagi 1 berapa? 4. Kemudian 4 bisa lagi dibagi 2. Berapa? 2. 4 bagi 2, 2. Bilang primakah ini? Tidak.
Kenapa tidak? Karena mempunyai faktor lebih dari 2. Faktornya selain dari 1 dan dirinya ada 2. Sedangkan yang dikatakan bilang prima hanya mempunyai 2 faktor, yaitu dirinya dan 1, atau 1 dan dirinya. Kalau dibagi 1 dia hasilnya dirinya, kalau dibagi dengan dirinya dia hasilnya 1. Tapi selain dari dirinya dan 1 ada lagi angka 2, berarti ini bukan bilangan prima. Kita lihat lagi 5. Bilangan prima kah dia? Kita lihat, bisa bagi 1, bagi 2 bisa? Tidak. Bagi 3 bisa? Tidak. Bagi 4 bisa? Tidak. Bagi 5 bisa? Bisa. Nah, bagi 1 dia 5, bagi 5 dia 1. Berarti ini bilangan prima. Kita lihat lagi 6 bisa bagi 1, bisa bagi 2, bisa. Berarti dia bukan bilangan prima. Kenapa? Dia bisa dibagi selain dari dirinya dan 1. Dirinya berapa? 6, bagi 1 6. Tapi selain dari dirinya dan 1 ada lagi angka faktornya, yaitu 2. Kalau dibagi 2 berapa? 3. Berarti ini bukan bilangan prima. Bilangan prima cuma bisa dibagi 1 dan dirinya, faktornya cuma 2. Berarti bisa cari yang lain lagi? Bisa. Berapa? 7. 7 apakah bilangan prima? Kita lihat, 7 bisa bagi 1, hasilnya 7. Bagi 1 dia hasilnya dirinya. Bisa lagi yang lain pembagiannya. Bisa bagi 2? Tidak. Bagi 3? Tidak. Bagi 4? Tidak. Bagi 5? Tidak. Bagi 6? Tidak. Oh, faktornya cuma 1 dan 7. Berarti ini bilangan prima. 8. Bilangan prima kah dia? Bisa bagi 1, bisa bagi 2. Oh, bagi 1 8. Bisa lagi bagi 2. Berarti bukan bilangan prima. 9 bilangan prima kah? Ya, lihat. Selain dari 1 dan 9 ada pembaginya yang lain? Ada. Berapa? 3. Berarti bukan bilangan prima. Jadi jelasnya bilangan prima bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu dirinya dan 1. Kalau dibagi dirinya hasilnya 1, kalau dibagi 1 hasilnya dirinya. 2 bagi 1 2, 2 bagi 2 1. Jadi dirinya dan 1 aja. Dirinya berapa? 2. Kemudian 3 bagi 1 3, 3 bagi 3 1. 5 bagi 1 5, 5 bagi 5 1. Enggak ada lagi yang lainnya angka pembaginya atau faktornya. Angka pembagi itu sama dengan faktor. Kemudian 7 bagi 1 7, 7 bagi 7 1. Yang lain enggak ada lagi. 9 kenapa bukan? Karena pembaginya ada selain dirinya dan 1, yaitu 3. 8 kenapa bukan bilangan prima? Karena faktornya ada selain dari 1 dan 8. Kemudian 6 kenapa? Karena juga faktornya lebih dari 2. Ini bukan. Jadi yang bilang prima yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya. Kalau bilangan ganjil, kalau kita bagi 2 ada sisanya. Bilang genap, kalau kita bagi 2 tidak ada sisanya. Habis. Nah, cukup demikian anak-anak, ngerti? Kalau sudah ngerti, kerjakan tugas yang ibu berikan. Ya, selamat bekerja. Bentar.